Kita sudah membahas pertama yang harus segera Satgas Provinsi, Satgas Kabupaten Kota sudah selesai. Sekarang sudah 300 lebih ya, dalam waktu 1 minggu ini tadi dari Kemendagri akan menyelesaikan sampai 514 Satgas. Kedua Pak Wamen sama Danantara akan menyusun, sudah ada tapi menyempurnakan bisnis model dan juknisnya agar nanti tidak tidak salah ya, penyusunan proses bisnis model dan juknisnya. Yang ketiga akses pembiayaan. Akses pembiayaan ini sudah ada PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2025 ya, melalui plafon pinjaman setinggi-tingginya 3 miliar. Plafon ya, bukan uang bagi-bagi, plafon pinjaman. Nah, itu bukan memakai Himbara, tidak pakai uang rakyat, tidak. Itu uangnya pemerintah yang di BI ditaruh di Himbara. Kira-kira begitu. Kemudian itu akses pembiayaan tadi. Ada pendampingan pembuatan proposal bisnis. Pembiayaan nanti, proposal bisnisnya nanti dibakukan oleh dari Danantara dan Wamen BUMN. Kemudian saudara-saudara, penyempurnaan Permendes dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai dana desa dan dana dan kelurahan ya. Itu saya kira saudara-saudara. Kemudian itu aset pembiayaan ya. Kemudian skema aset. Aset sebanyak mungkin dana itu nanti tentu untuk modal kerja. Oleh karena itu aset itu sudah dipetakan tadi. Ini Menkes punya hampir 50.000 pustu. Gedungnya, rumahnya besar. Ada yang 400 meter, ada yang 500 meter, itu bisa dipakai. Atau kalau tidak ada sekolahan yang tertutup, yang sudah tutup, ya. Karena dulu waktu impres sekolah SD itu anak 10, sekarang anak cuma 1, 2 kan. Jadi banyak seperti itu juga bisa dipakai. Atau aset desa lainnya, dan sekurang-kurangnya desa itu ada namanya balai desa, bisa dipakai. Kalau nggak ada bisa sewa rumah. Pendek kata untuk aset tetap itu sekecil-kecil mungkin biayanya. Terus skema aset, kemudian digitalisasi, karena kita tidak ingin Kopdes itu uang taruh di situ memancing untuk membuat curang. Jadi kalau ada uang masuk ya semua nanti ada Briling, ada Mandiri Link, ada BI Link di situ, semua prosesnya perbankan, sehingga nanti di koperasi itu diusahakan cashless, nggak ada uang cashnya gitu ya, gitu. Kemudian itu digitalisasi, kemudian tentu yang terakhir pelatihan sumber daya manusia. Ya, ini juga kita tidak uang banyak. Pelatihan ini bisa di daerah masing-masing, bisa pakai daring, bisa juga dikasih bahan. Jadi memang kita sebisa mungkin ini tidak mempergunakan APBN, tidak mengurangi anggaran belanja APBN kita ke Kopdes ini. Jadi kita pilih cara yang benar, bukan cara yang mudah. Walaupun tadi memang nggak mudah juga, ya, itu kita pilih. Karena kalau mudah, semua mudah nanti akhirnya tidak baik. Saya kira itu saudara-saudara rapat kami hari ini. Dan segera Agustus ini kita akan keluarkan kira-kira 10.000 di Agustus. 10.000 Kopdes sudah beroperasi paling kurang di bulan Agustus ya. Tapi saya yakin bisa lebih. Bisa lebih ya. Oleh karena itu kami sudah mengagendakan akan roadshow lagi nih. Ya, mulai nanti tanggal 1 di NTT, tanggal 2 di NTB, terus Jawa dan seterusnya. Ini kita sudah punya ketua harian Pak Ferry dan teman-teman ini ya, akan mengulangi keliling lagi kayak kemarin. Ya, tur seluruh Indonesia lagi ya. Paling tidak bisa ketemu kades-kades sehingga bisa merubah mindset tadi Pak. Saya kira demikian saudara, ada pertanyaan? Anggarannya kan tersendat Kemendes ya. Tidak ada yang tersendat, nggak ada. Itu kapan rampung Pak aturan menteri desanya Pak? Ya kalau bisa harus bayar semua dong, kok bikinnya jelek. Insya Allah koperasi ini akan bisa bayar, insya Allah. Iya, nggak ada yang rugi. Ya, ada lagi? Satu nanya. Segera kita agendakan. Oke? Draft sudah jadi, apa lagi? Bunga 6%, ya. Ya. Insya Allah ya akan untung koperasinya. Ada lagi? Nggak ada? Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, mantap.